Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Salsabila, NIM 052 dari kelas PG PAUD 2019B. Di sini ada Rizka Amalia Hanafi yang biasanya dipanggil Rizka, berusia 5 tahun. Nah, teman-teman, kita di sini akan membuat kerajinan menggunakan bahan benang siet atau biasanya benang wol untuk dijadikan sebagai hiasan untuk japit ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan yaitu tentunya yang pertama yaitu ada benang siet atau benang wol dengan bermacam-macam warna ya teman-teman. Kemudian ada lem Raja Wali untuk mengelemnya. Nah, dan ini kuasnya untuk menguas atau memberi lem. Kemudian ini ada kawat emas teman-teman. Jadi kawat emas ini nanti digunakan untuk mengunci dengan benang siet. Jadi nanti akan berbentuk pita ya teman-teman. Kita gunakan kawat emas ini pada bagian tengahnya ya teman-teman. Kemudian ada gunting. Lalu ini ada seperti hiasan atau manik-manik yang biasanya digunakan pada hijab atau pada kerudung, yang dapat digunting ya teman-teman sebagai hiasan di tengah-tengah nanti ketika pitanya sudah jadi. Nah, kemudian ada kardus yang sudah dibentuk kotak untuk sebagai tatakannya ya teman-teman, tatakan untuk anak-anak atau untuk Rizka membulat-bulatkan benang siet seperti itu. Karena pada tahap awal ketika anak masih belum bisa untuk membulatkannya dengan menggunakan tangan, teman-teman bisa menggunakan tatakan ini ya untuk menggunakannya agar anak-anak lebih mudah dalam menggulung benang siet atau benang wol yang nanti akan kita gunakan pada kegiatan. Kemudian ada japit ya teman-teman, tentunya yang nanti hiasan pita yang sudah jadi akan ditempelkan pada hiasan ini ya teman-teman, pada bagian sininya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita mulai kegiatannya. Oke? Nah, teman-teman, kita akan membuat kerajinannya ya. Nah, pertama Rizka tadi kan sudah memilih benang. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya ini ya Riz, kita kan tadi sudah beri tatakan ya teman-teman. Nah, gini Riz. Nah, seperti ini. Nah, bisa enggak? Kalau enggak, nah sebaiknya kita berikan sedikit solasi, karena ketika anak-anak masih belum bisa untuk menggulungnya dan benangnya jatuh-jatuh, kita berikan sedikit solasi pada ujungnya agar saat anak menggulung dapat mudah gitu teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini kemudian solasi kita berikan lurus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ya Riz, bisa digulung, kita gulung sampai 20 ya, 25 ya, sampai 25 putaran. Jangan rapet-rapet, biasa, nanti biar bisa ya kayak gitu, biar bisa biar bisa dilepas nanti. Ayo, rapet-rapet ya, tuh. Terus 3, 4, 5, 6, terus
Lima belas, terus 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5. Sudah? Seperti ini ya teman-teman. Sudah, Riz? Iya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini punya Rizka, ini punya saya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian dilepas ya, Riz. Dilepas. Nah, ininya yang tadi pengaitnya yang diberi isolasi dilepas ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita lepas dulu dengan pelan-pelan, hati-hati agar tidak gunting ya. Bentar, jangan digunting dulu, dilepas dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ya sebentar. Kemudian digunting ya Rizka ya. Nah, segini. Nah, kemudian kita pipihkan. Setelah dipipihkan, kita beri kawat besi. Kepanjangan Rizka, kawat besinya Rizka. Nah, kita beri di tengahnya ya. Nah, kita beri di tengahnya. Lalu kita putar. Nah, kita putar seperti ini. Nah, agar tidak terkena anak, kita kesampingkan teman-teman, atau bisa kita potong sangat tipis ya. Biar tidak terkena tangan anak. Nah, lalu kita rapihkan ya teman-teman. Kita rapihkan. Ini baca belum? Iya, belum. Ini nyaris kaki ini. Terus digunting, dirapihkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi pita. Ini untuk punyanya Rizka. Ini Rizka. Kemudian punya saya teman-teman. Kita lepaskan dulu. Nah, ini pada saat kita melipat atau menggulungnya, usahakan jangan terlalu rapat ya teman-teman, agar bisa dilepas seperti itu. Karena jika terlalu rapat dia tidak bisa dilepas teman-teman, sulitan untuk dilepas.
Nah, seperti ini. Kemudian kita gunting ya teman-teman. Kita gunting. Nah, kita gunting seperti ini. Kemudian kita beri kawat pada tengahnya. Kita cari dulu tengahnya yang mana. Kemudian diberi gunting. Nah, kemudian diputar. Nah, ini dipipihkan biar tidak terkena tangan. Nah, setelah gini dirapikan. Setelah seperti ini kan sudah jadi, kita tali dirapikan. Mana guntingnya Rizka? Nah, kita rapikan ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk menggulungnya anak ya teman-teman, tapi untuk membentuknya seperti ini bisa guru, tapi jika anak sudah bisa tidak apa-apa, anak yang membuatnya. Nah, seperti ini. Mana punya Rizka? Nah, punya Rizka, dipegang yang bagus. Ini punya Rizka. Ini yang besar. Iya, besar punya Rizka, kecil ini Rizka. Nah, ini teman-teman seperti ini. Nah, lalu lanjut ya teman-teman, kasih manik. Kasih manik dulu Rizka. Kita menggunakan lem Raja Wali. Nih, mana guntingnya? Nah, ini manik-maniknya ya teman-teman. Kita gunting terlebih dahulu. Nah, kita ambil lemnya. Nah, seperti ini. Kita beri sedikit-sedikit saja. Rizka, ini punyanya Rizka. Ini aja Rizka, nggak apa-apa. Nanti Nah, ini usaha kalau misalnya anak sudah bisa untuk mengelem benda-benda kecil, tidak apa-apa anak teman-teman. Tapi jika anak masih belum bisa untuk guru yang mengelemkannya. Jadi anak tinggal menempelkan saja. Rizka ditempelkan. Awas. Ini ya. Ini. Tahan Mbak Sasa. Sekarang. Nah, sekarang ibu ya Rizka. Kita beri lem. Dahulu teman-teman. Kemudian setelah kita lem, kita tempelkan. Nah, ditunggu untuk kering. Nah, seperti ini teman-teman. Mana punya Rizka? Nah, seperti ini. Nah, kemudian
Rizka? Kemudian ambil capitnya. Ambil capitnya satu. Nah, kemudian ditempelkan nanti ini ya. Apa nempelkannya? Dilem dulu belakangnya. Mana? Tak lemkan dulu. Bisa ngelem sendiri apa dilemkan? Gak bisa dilemkan. Dilemkan aja. Dilemkan ya teman-teman, kita lem belakangnya. Nah, Rizka, mana capitnya? Tempelkan sendiri. Awas kena lem, jangan sampingnya aja. Tuh, kalau kena Rizka apa nanti cuci. Awas, sini, tempelkan di sini. Kayak gitu nempelkannya, Nah, ditekan atas, kena lem. Kena lemnya. Nunggu garing. Nah, seperti ini ya Rizka. Nih, hati kena lemnya. Nah, ini untuk punya saya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lem, terus kita tempelkan di jepitnya. Nah, seperti ini. Lalu tempelkan. Nah, seperti ini. Nah, biarkan tunggu dia kering dulu ya teman-teman. Nah, ini hasil punya Rizka mana? Nah, kemudian ditunggu hingga kering ya teman-teman. Nah, ini hasil dari saya dan yang ini hasil dari Rizka. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini hasil saya dan ini hasil Rizka. Mana Rizka? Seperti ini. Nah teman-teman, saya akan memberikan catatan dan evaluasi mengenai kegiatan yang kita berikan tadi kepada Rizka Amalia Hanafi atau biasanya dipanggil Riris, yaitu dengan kegiatan membuat hiasan jepit dengan menggunakan bahan benang yang dibentuk pita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya memberikan catatan yang pertama, pada saat anak masih belum bisa menggulung dengan menggunakan tangannya seperti ini, saya contohkan. Nah, misalkan menggulung seperti ini. Nah, seperti ini. Jika anak masih belum bisa, teman-teman bisa menggunakan tatakan ya, dengan menggunakan kardus. Jadi kardus ini dipotong persegi ya teman-teman, dipotong persegi atau kotak. Nah, seperti ini saya menggunakan kardus, dan usahakan kardusnya juga jangan terlalu lembek ya teman-teman. Jadi agar tidak ketika anak-anak menggulung tidak meleot seperti ini. Jadi kardusnya itu tetap kokoh, gagah seperti ini, sehingga memudahkan anak untuk menggulung. Kemudian yang kedua yaitu pada saat anak-anak masih kesulitan untuk menggulung karena kan kita menggunakan benang. Nah, di sini pada saat kita menggunakan benang dibutuhkan keterampilan motorik yang benar-benar matang ya teman-teman, apalagi untuk jari-jarinya, terutama ibu jari. Karena apa?
di saat kita menggulung benang, di sini kan kita letakkan benang di tengah. Nah, seperti ini. Nah, di sini otomatis jempol atau ibu jari kita akan menekannya. Nah, menekan dan menguncinya agar si tali pada awal ini tidak terjatuh ya teman-teman. Seperti itu. Sehingga jika motorik anak belum benar-benar kuat atau benar-benar baik, nah bisa diakalin dengan cara mensolasi pada bagian awalnya. Pada bagian awal seperti ini disolasi ya teman-teman, tapi usahakan jangan terlalu panjang solasinya seperti. Jadi cuma secukupnya aja, kecil seperti itu, karena kalau terlalu panjang nanti juga susah dilepasnya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat menggulungnya kita jangan menggunakan kata ayo digulung terus menerus anak-anak, kemudian nanti sampai hingga secukupnya. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena nanti anak-anak itu kesannya ambigu seperti itu teman-teman. Saya ini harus menggulung berapa kali, saya harus menggulung berapa kali seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik misalkan kita menggunakan kegiatan menggulung, kita ini harus berbicara kepada anak-anak, kita nanti akan menggulung 25 kali gulungan, atau kita nanti akan menggulung 5 kali gulungan seperti itu, sehingga anak-anak bisa menghitungnya dan juga bisa menstimulasi kognitifnya juga dalam kegiatan begitu seperti itu teman-teman. Nah, jika anak-anak masih belum bisa berhitung sesuai dengan benda konkretnya, misalkan pada saat kita menghitung 1, berarti ini 1 putaran. Terkadang anak kan masih belum bisa menghitung 1, tapi dia belum memutar. Nah, kita bisa menggunakan mengakalinya dengan menghitung bersama seperti itu. Jadi guru membimbing anak untuk menghitung bersama, serta harus benar-benar mengawasi anak tersebut, bagaimana anak tersebut menggulungnya. Jika anak memang kognitifnya dalam menghitung sudah benar-benar matang, mereka bisa melakukannya dengan mandiri teman-teman seperti itu. Tapi tetap masih membutuhkan bantuan dari guru atau masih membutuhkan bimbingan dari guru agar cara-cara yang anak-anak gunakan itu benar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini anak-anak juga hanya melakukan menggulung saja. Jadi ketika kita untuk menggulung kawat emas itu guru ya teman-teman. Jadi yang menggulung kawat emas guru, yang merapikan guru. Jadi yang bagian finishing itu guru ya teman-teman. Di sini anak cuman hanya menggulung saja. Nah, di sini juga akan melatih fisik motorik anak. Maka dari itu pada kegiatan ini anak-anak harus memiliki keterampilan untuk bisa menggulung terlebih dahulu seperti itu teman-teman. Karena kalau tidak bisa menggulung, dia akan kesusahan teman-teman. Kemudian anak juga harus bisa berhitung. Jika tidak bisa berhitung, kita bisa akali dengan alternatif yang tadi saya bilangkan kepada teman-teman seperti itu. Dan hal ini juga terjadi pada Rizka ya teman-teman. Sekarang saya akan membahas evaluasinya. Jadi tadi Rizka itu bilang kepada saya bahwa dia itu kesusahan ketika dia untuk menggulung karena talinya ini selalu lepas teman-teman. Jadi sebelum tag video saya coba ke Rizka dan ternyata dia kesusahan. Nah, di situ saya akalin gimana ya, bagaimana cara anak ini bisa menggulung agar tidak terjatuh talinya dan lebih mudah. Dan ternyata ketika saya beri solasi bening yang sedikit, gak usah banyak-banyak teman-teman, gak usah panjang-panjang. Nah, ternyata di situ Rizka tuh bisa teman-teman menggulung, tapi usahakan pada saat teman-teman menempelkan tali awal dengan solasi itu pada bagian tengah ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya jadi teman-teman, sehingga Rizka saat menggulungnya juga mudah. Kemudian pada saat finishing, sudah selesai finishing, untuk melepaskan
melepaskan gulungannya tadi dari kardus ini itu memang sedikit susah ya teman-teman, membutuhkan tenaga, sehingga guru-guru juga bisa membantunya atau yang melakukannya. Tapi jika anak-anak mampu untuk mengeluarkannya itu tidak apa-apa teman-teman, dan diusahakan ketika teman-teman melakukan kegiatan ini anak tidak menggulungnya terlalu rapat teman-teman. Jadi karena ketika anak menggulung terlalu rapat, kita nanti akan kesusahan pada akhir proses finishingnya. Karena apa? Di situ bola atau benang siat ini akan benar-benar mengunci pada kardus seperti itu. Jadi akan benar-benar menempel pada kardus sehingga benang tersebut tidak bisa dilepaskan dari kardus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi diusahakan benar-benar ya tidak terlalu longgar, tetapi sedikit ada space, ada jarak gitu, sehingga lebih mudah kita mengeluarkan benangnya gitu. Hal ini juga terjadi pada Rizka ya teman-teman. Rizka tadi pada awal saya sudah bilang kepada Rizka, saat menggulung benang jangan terlalu rapat, nanti akan kesulitan pada akhir finishingnya. Nah seperti itu. Kemudian setelah selesai menggulung, Rizka menggulung 25 gulungan, kemudian saya yang mengeluarkan. Jadi mengeluarkan gulungan tersebut dari kardus, kemudian ditali dengan menggunakan kawat emas. Karena teman-teman, karena menurut saya kawat emas ini ketika kita talikan pada benang siet, dia akan benar-benar mengunci benang siet tersebut agar tidak jatuh-jatuh dan tidak terlalu sulit gitu, teman-teman. Jadi kita sebagai guru hanya memutar-mutarnya saja, kemudian kita menggulung. Tetapi teman-teman, di sini ada kekurangannya. Pada ujung kawat emas ini biasanya kalau setelah kita gunting dia akan lancip teman-teman. Jadi kawatnya itu terlihat. Dan di sini juga kita harus mengutamakan safety anak atau keselamatan anak agar bagaimana caranya anak tidak terjadi apa-apa ketika melakukan kegiatan ini. Nah, caranya yaitu teman-teman ketika teman-teman sudah menguncinya dengan menggulung, kemudian seperti ini dan menggulung seperti ini. Nah, teman-teman usahakan pada ujungnya tersebut dimasukkan ke dalam seperti itu, dilengkuk atau dimasukkan ke dalam. Jadi seperti ini, dilengkuk seperti ini ya teman-teman, terus kita lengkuk ke dalam. Nah seperti ini. Nah jadi kawatnya ini tidak terlihat teman-teman untuk yang tajamnya seperti itu. Bisa juga teman-teman menggunakan benang, tapi kalau menggunakan benang di situ lebih susah teman-teman. Jadi karena kan mereka sama-sama bertekstur, berserat, kemudian sama-sama licin juga. Jadi ketika ditalikan pada benang siat juga, benang siat dan benang siat juga, dia akan mudah lepas. Lepasnya bukan lepas karena talinya lepas gitu, bukan teman-teman, tapi dia akan seperti memisahkan dirinya satu-satu seperti itu. Jadi lebih ke apa ya teman-teman, seperti akan bubrah seperti itu teman-teman. Jadi akan memisahkan satu persatu dan membentuk tali ulang, bukan yang digulung tadi pada saat kita kegiatan seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mengapa saya di sini tidak menggunakan talinya dan tidak menggunakan menyuruh anak untuk menali? Karena pada saat anak menali ini, anak harus benar-benar melalui tahapan ya teman-teman. Karena menali ini juga dibutuhkan keterampilan yang tidak mudah seperti itu. Dan tadi saya coba ke Rizka sebelum take video, dia sedikit kebingungan untuk menali, sehingga di situ saya putuskan bahwa untuk menali itu tugasnya saya atau tugas guru seperti itu. Sehingga Rizka hanya menggulung saja, karena saya tanyai pada waktu sebelum tag,
dia baru pertama kali membuat keterampilan seperti ini teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin kegiatannya ini bagi dia masih awal dan masih beradaptasi, dan ketika diberikan kegiatan yang seperti menali, finishing, menggunting dan lain-lain, itu butuh proses teman-teman, seperti itu. Jadi butuh proses beberapa waktu kita berikan kegiatan tersebut, sehingga nanti kita bisa menyuruh Rizka untuk membuat kegiatan seperti ini dengan mandiri, teman-teman. Nah, jadi di situ waktu proses finishing saya yang mengerjakan, saya yang mengelemkan, kemudian Rizka, nah yang ini seperti untuk menempelkan pada jepit, tapi di situ saya juga bantu teman-teman. Saya bantu Rizka, saya awasi Rizka dan saya bimbing Rizka untuk menempelkannya dan melekatkannya, seperti itu. Karena Rizka masih bingung teman-teman bagaimana menempelkannya di jepit, padahal pada sebelum tag video saya juga sudah jelaskan. Seperti mungkin karena Rizka baru pertama kali melakukan kegiatan ini sehingga dia sedikit bingung teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian pada saat pemberian manik-manik, kemudian itu Rizka yang menempelkan, seperti itu. Jadi hasil karya ini anak bisa melatih fisik, motorik dan kognitifnya teman-teman, seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman, pada proses finishingnya, jadi kita juga merapikan seperti tali-tali yang semrawut ataupun kayak tidak rapi, tidak rata, seperti itu kita gunting. Nah, itu juga tugasnya guru teman-teman. Karena jika tugas anak itu memang sulit teman-teman, karena pasti anak-anak akan menggunting yang menurut dia itu jelek, seperti itu. Kadang mereka juga memiliki imajinasi yang luar biasa, dan bisa juga mereka mengiranya menggunting apa yang tidak perlu mereka gunting, seperti itu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan tersebut, guru yang mengguntingnya, dan itu juga dilihat dari kemampuan anak-anak, seperti itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman memberikan kegiatan ini kepada anak-anak, teman-teman bisa melihat kemampuan anak-anak dalam menggulung, menggunting, menempelkan, menali, seperti itu. Karena hal itu butuh keterampilan khusus yang diberikan guru dan butuh waktu untuk menerapkannya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menerapkan pada satu kali kegiatan ini. Jadi kita harus memberikan beberapa kali kegiatan, seperti itu, sehingga sesuai dengan tahapan anak. Dan tadi untuk mengapa saya tidak memberikan kegiatan menali ini kepada anak, tadi saya sudah jelaskan. Karena hal ini juga membutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki anak. Dan sedangkan tadi anak yang saya gunakan untuk praktek atau Rizka Amalia Hanafi, yang biasanya dipanggil Rizka, memang masih belum bisa untuk menali, seperti itu teman-teman. Tapi jika anak sudah bisa menali, bisa jadi anak yang disuruh menali, tapi usahakan jangan sama menggunakan benang sihir, bisa juga dengan pita ataupun yang lain, seperti itu teman-teman. Dan jikalau teman-teman menggunakan kegiatan ini dengan sama, menalinya menggunakan kawat emas, teman-teman harus memperhatikan anak-anak lebih ya, karena memang ini tuh ujungnya sedikit lancip teman-teman. Jadi khawatirnya hal itu akan melukai anak, seperti itu. Nah, hal itu yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai catatan dan evaluasi saya mengenai kegiatan ini. Apabila saya ada kesalahan kata, baik perbuatan saya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you.